banyak sih, atau kadang-kadang kayak misalnya aku lagi ngerenung atau lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba ada aja gitu misalnya nih lagi nongkrong terus teman-teman kayak ngomongin, Oke, jadi definisi influencer ini adalah seseorang yang bisa memberikan dampak bagi orang lain ya, Kak? ya memberikan Dan dampak ke orang lain. Tapi aku harap sih semuanya yang positif ya gitu. Karena ya Ajeng atau teman-teman lain juga tahu lah banyak juga influencer atau KOL atau selebgram yang mungkin kurang positif gitu. ya, jadi kita emang harus pinter-pinter juga ya, Kak, gimana cara untuk mencari konten-konten positif dan tetap bisa bermanfaat bagi sekitar. Oke, karena menurut Kak Fanda sendiri, gimana sih cara kita untuk bisa mempengaruhi seseorang agar tetap bisa mengikuti hal-hal yang positif? Gimana cara aku supaya bisa mempengaruhi seseorang melalui hal-hal positif? Biar tetap positif, postingan kita harus yang positif sih. Jadi seorang influencer itu supaya menjadi seorang influencer atau langkah awal untuk menjadi seorang influencer itu kita harus bukan harus deh apa ya, disarankan untuk rajin posting. Jadi misalnya feed-nya itu minimal 1 hari 1 dan kita harus aktif di Instagram Story juga, minimal sehari 3. Nah terus gimana caranya supaya positif? Ya menurut aku sih nggak terlalu susah. Jadi kita harus sebarkan hal yang positif. Misalnya kita sharing tips-tips yang baik atau kita caption-nya atau kata-katanya itu yang baik. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kotor kayak gitu. Karena berapapun followers kita gitu, misalnya masih ratusan atau ribuan, itu adalah followers kita. Itu adalah orang-orang yang suka dengan konten kita gitu. Jadi sekalipun kita sekalinya ngomong kasar atau ngomong yang buruk atau nge-review hal yang jelek gitu, mungkin segelintir orang itu atau 10%, 20% dari followers kita itu akan ngikutin kita dan akan ingat apa yang kita omongin gitu. Jadi sebaiknya sebarkan hal yang positif aja sih. Oke, jadi itu salah satu gimana caranya supaya kita menjadi influencer yang baik ya, Kak. Ya, kita harus menebarkan hal positif. Seperti tema kita, influence the good vibes. Jadi yang positif-positif aja supaya sekitar kita juga merasakan dampak positifnya. Iyalah, pastilah. Ngapain juga nyebarin hal-hal yang negatif, kayak misalnya nih kamu nge-review makanan terus kayak kamu bilang makanannya nggak enak lah, apa ngapain, itu kan kayak menjatuhkan usaha orang, atau apa lebih baik dibilang kayak gini, contohnya misalnya, ini tuh enak, tapi kayak lebih enak kalau nah gitu. Jadi kata-katanya diatur banget sih. Oke, jadi memang harus belajar berbicara juga ya, Kak, dan harus belajar percaya diri juga nih, apalagi kan kita akan tampil dan dilihat oleh banyak orang. Iya. Nah, kalau dari Kak Fanda sendiri nih, kalau terkait teknik komunikasi dan meningkatkan percaya diri, kalau dari Kak Fanda sendiri gimana? Komunikasi dan meningkatkan percaya diri. Mungkin yang pertama itu biar kita pede, gimana ya, mungkin kita harus belajar cara ngomong dulu gitu. Terus kita itu bisa karena terbiasa, jadi kita harus banyak-banyak latihan juga. Mungkin kadang kalau basicnya banget orang suka pada latihan depan kaca, itu boleh banget. Tapi kadang kaca itu kaca itulah diri kita sendiri gitu. Jadi lebih baik lebih baik latihannya mendingan langsung kosong aja. Kalau aku sih ya, kalau aku nih latihan kosong aja, misalnya harus ngomong depan publik gitu, latihan kosong aja gitu daripada depan kaca. Kalau depan kaca ujung-ujungnya kita ngaca, ya nggak sih? Kalau aku sih gitu, jadi aku jarang banget latihan depan kaca. Kalau aku jarang banget latihan depan kaca, mendingan latihan di ruangan kosong atau emang kayak depan teman-teman atau depan keluarga, udah latihan aja gitu. Dan itu malah lebih kalau buat aku lebih gampang untuk supaya kita pedenya gitu. Terus apalagi ya biar pede ya? Banyak sih. Yang pastinya kita emang harus terus berlatih ya, Kak, apalagi komunikasi, biar komunikasinya lancar ya kita harus. Iya sih. Sebenarnya sih itu semuanya berdasarkan latihan gitu. Kayak misalnya dulu aku nih ya, pada saat pertama kali nge-MC, itu aku modal nekat dong. Jadi dulu kan awal-awal aku tuh iklan dan model iklan sinetron gitu kan. Dan itu tuh ibaratnya kayak kita nggak perlu banyak komunikasi sama orang atau nggak perlu banyak menginfluence orang untuk melihat kita gitu. Nah terus
waktu aku ditawarin, bukan ditawarin MC, jadi waktu itu tiba-tiba ada nih yang nanya, ada yang bisa nge-MC nggak gitu. So aku langsung nekat aja gitu bilang aku bisa. Yang padahal aku nggak pernah nge-MC, aku nggak punya basic nge-MC kayak gitu. Jadi kita modal nekat aja, dan di situ aku langsung pada saat datang ke tempatnya, aku langsung banyak belajar tuh. Jadi kita harus banyak cepat adaptasi sama hal-hal yang ada di sekitar, sama orang-orang di situ, sama lingkungannya, sama kalau waktu itu sama kliennya gitu, sama IO-nya. Pokoknya sebenarnya sih sama orang-orang sekitar dan sama brandnya atau produknya gitu. Pokoknya harus banyak adaptasi, kita harus banyak senyum, kita pede aja gitu. Jadi semuanya ntar bisa sebenarnya emang harus banyak belajar sih, atau banyak berdasarkan waktunya gitu, berdasarkan pengalaman kita juga. Oke, jadi memang bisa itu karena terbiasa. Setuju ya, Kak? Setuju banget. Nah, jadi buat teman-teman nih mungkin yang masih belum pede untuk ngomong di depan publik, itu bisa mulai belajar dari sekarang dan bisa membiasakan diri untuk komunikasi. Seperti yang tadi udah disarankan sama Kak Fanda nih, coba aja dulu nih melihat diri kita sendiri di depan kaca. Ini tips yang penting banget sih, Kak. Nah, setelah itu baru tuh kayak coba ngomong di ruangan kosong. Nah, itu lebih susah lagi. Nah, abis itu aku punya tips juga. Kalau misalnya kalian emang suka presentasi atau MC juga, intinya kayak public speaking, ngomong depan orang banyak. Kalau kalian takut eye contact, lihat aja bagian sininya gitu. Jadi itu audiens akan merasa dilihat sama kita, padahal kita nggak lihat mata dia gitu. Karena kalau kita lihat mata mereka, takutnya kita ke distract tuh. Apalagi ntar yang ada suka main mata gitu kan. Nah, itu biasanya kita jadi ke distract tuh. Apalagi kalau tiba-tiba lihat mantan lewat ya kan. Soalnya aku pernah. Pengalaman ya, Kak, justru malah jadi fokus ya. Jadi kalau bisa biar cari aman, kalau emang masih, maksudnya masih belajar gitu, masih baru-baru, itu kalau bisa lihat bagian sini aja. Jadi orang akan melihat, orang-orang akan mengira kita melihat mereka one by one gitu. Wah, dia ngeliat gue nih, dia ngeliat gue. Nah, itu kan audiens akan lebih, oke, aku kan merhatiin kamu terus gitu, karena kamu ngeliat aku gitu, aku kan stay di sini. Tapi kalau udah berani, mendingan lihat eye contact langsung. Tapi kalau enggak, di sini tuh aman banget, di tengah-tengah alis gini atau di jidat itu aman banget deh. Nah, itu salah satu tips dari Kak Fanda nih buat teman-teman yang mungkin bercita-cita mau jadi MC atau public speaker. Ya, public speaker, MC. Apalagi kalau suka presentasi depan klien, depan bosnya, wah itu kayak ngeri banget gak sih? Ya bener Kak. Itu butuh mental yang kuat walaupun sekedar itu butuh mental yang kuat. Itu kayak mental lebih kuat daripada MC. Oke, nah itu tips dari Kak Fanda nih, dicatat ya teman-teman nih. Ini bermanfaat banget. Oke, Kak, nah tadi kan ngomong soal influencer nih, Kak. Tadi kan Kak Fanda bilang untuk menjadi seorang influencer yang baik, itu kita kalau bisa sering mungkin dan serajin mungkin nge-post konten-konten yang positif. Ya. Nah, kalau dari Kak Fanda, dari mana sih dapat inspirasi kontennya itu? Inspirasi aku banyak. Maksudnya kayak misalnya dari nonton film atau lihat-lihat di explore Instagram aku. Banyak sih, atau kadang-kadang kayak misalnya aku lagi ngerenung atau lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba ada aja gitu, misalnya nih lagi nongkrong terus teman-teman kayak ngomongin, kayak kemarin deh konten aku ada yang cara-cara senyum gitu kan. Nah, itu lumayan viral kan. Nah, itu tuh awalnya gara-gara kita lagi nongkrong doang dong. Kita nggak yang mengidekan atau merencanakan itu gitu. Kita lagi nongkrong terus kayak si Kak Agung tuh bilang, coba deh lu senyum yang kayak gini gitu. So aku bilang kayak, enggak lah, ini mah senyum buat ini. Kita bikin aja tuh cara-cara contoh-contoh senyum. Jadi kita suka sespontan itu gitu. Jadi kita kadang-kadang lagi nongkrong atau kayak lagi interview atau lagi apa gitu kan, lagi live atau apa, tiba-tiba kita jawabannya apa, terus langsung kita pikiran, itu dia tuh jadiin konten, dia lucu gitu. Jadi emang nggak tentu sih, kadang dari nonton, kadang dari dengerin apa, ngeliat video apa, yang lain gitu. Banyak-banyak explore aja sih. Kadang lagi merenung juga bisa, kadang cari-cari ide juga bisa. Dan biasanya ide itu nggak bisa kayak gini, misalnya, gue lagi ada waktu kosong 2 jam, gue mau cari ide, Nah itu biasanya aku nggak nongol tuh, kayak gitu. Malah kadang-kadang kita lagi sibuk-sibuknya gitu, tiba-tiba nggak sengaja nongol aja idenya gitu. Oke, jadi kalau ide itu emang bisa kapan aja, di mana bisa kapan aja. Dan sama siapa aja juga pasti bisa dapat ide ya, Kak. Bahkan kalau misalnya kita ngerencanain untuk bikin ide malah nggak dapat ya. Malah nggak dapat. Pokoknya dimanapun kita, lagi apapun kita, lagi sama siapapun, pokoknya tingkatkan awareness sama keadaan sekitar kita. Nggak cuma pada saat kita ngobrol, kayak tadi aku contohnya sama Kak Agung sama Kak Ian, tapi misalnya nih pas kita lagi makan, dia udah ngeliat kayak di meja sebelah, misalnya kan, wah berantem nih sama pacarnya.
gitu. Tapi jangan dia yang di-record ya. Jadi kita jadiin konten aja gitu. Pas lagi berantem, contoh-contoh berantem misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi kayak ada main idenya tapi kita kembangkan sendiri gitu. Oke. Jadi emang harus pintar berinovasi ya Kak supaya Nah, itu dia pintar berinovasi. Nah, apalagi kan ini teman-teman di sini milenial semua, pasti ide-idenya banyak, kreatif. Pastilah, biasanya makin muda makin cemerlang idenya. Nah, betul banget tuh Kak. Nah, terkait konten ya Kak. Nah, gimana sih caranya supaya konten kita itu bisa diterima sama orang-orang sekitar kita? Kadang kan ada aja nih orang yang, apaan sih gitu. Gimana kalau dari Kak Fanda? Banyak. Dulu aku juga ada di posisi kayak gitu, bahkan sampai sekarang kok. Kayak misalnya aku bikin konten, atau aku bikin video, atau aku bikin film-film pendek gitu. Pasti ada aja komentar-komentar kayak gitu. Dan nggak usah, bukannya nggak usah didengerin. Jadikan itu masukan ke kita. Misalnya dia bilang, apaan sih lo di situ? Kok lo jadi jelek gitu? Ya emang kenapa orang karakternya kayak gitu? Jadi dibalikin aja gitu. Tanya pendapatnya dia, emang kenapa lo komen kayak gitu? Salah gue ganggu hidup lo atau apalah gitu pokoknya. Maksudnya ibaratnya kayak gitulah. Nggak usah kayak ngerasa langsung, emang aku jelek kayak di situ. Nggak usah kayak gitu, nggak usah jadi kitanya yang down gitu. Terus kalau misalnya orang bilang kayak ngapain sih lo konten-konten kayak gitu, lo mau jadi influencer? Karena banyak anak-anak EDV yang digituin gitu. Banyak yang bilang kalau gitu, Kak aku dikomentarin, ngapain sih foto-foto mulu, posting mulu, kamu jadi influencer? Jawab aja iya. Iya, aku mau jadi influencer. Kenapa? Kamu mau ikutan juga? Mendingan kita bareng, mendingan kita berkembang bareng-bareng, kita posting bareng. Jadi seru, kayak gitu-gitu. Jadi lebih dibawanya ke arah positif sih, gitu. Kalau orang-orang komennya emang kurang bagus atau kurang membangun kita. Oke, jadi untuk kritikan dari orang-orang sekitar kan nggak perlu terlalu dimasukin hati, tapi kita harus tetap positive thinking dan ya tetap bertumbuh ya Kak. Tapi kalau perlu ditanya balik ke dia, kayak tadi aku bilang, emang kenapa gitu? Emang kenapa? Nah, takutnya pas dia ngomong kayak gitu dia emang punya masukan. Misalnya dia bilang, lucu sih kamu di situ, tapi kayak lebih bagus kalau rambut kamu diginiin deh gitu. Itu dia bertanya untuk menambah nilai kita gitu. Tapi ada juga kalau emang jawabannya dia ternyata jawabannya tambah menjatuhkan kita, ya kita santai aja dan jangan baper juga. Jadi konten kreator atau jadi influencer atau selebgram atau apapun itu nggak boleh baper syaratnya. Karena kalau udah baper takutnya gawat juga tuh, mempengaruhi mood kita, mempengaruhi ide kita, konten kita dan lain-lain. Oke, nah itu yang perlu digarisbawahi. Seorang konten creator atau influencer itu nggak boleh gampang baper. Nggak boleh baper. Jangan dibawa perasaan. Kritikan orang is okay. Kita boleh tanya terkait apa sih kekurangan dari diri kita yang pastinya itu akan membuat kita bisa memperbaiki diri ya Kak. Untuk kita bisa lebih baik. Nah itu terkait kalau misalnya ada orang yang kurang suka sama konten kita, digarisbawahi banget ya teman-teman, jangan baper. Jangan baper. Nah itu terkait kalau misalnya konten kita kurang diterima ya Kak. Nah tapi kan ada juga nih kadang orang-orang tuh yang cuma sekedar komen negatif aja, nggak memberikan saran, cuma sekedar komen negatif aja, atau bisa kita sebut haters. Haters ya. Gimana tuh Kak cara kita menyikapi ketika ada haters yang nggak suka sama konten kita atau mungkin ngeluarin komen-komen negatif? Mungkin dari Kak Fanda mau ada sharing? Oke. Mungkin sebelum aku komentarin, aku share pengalaman aku dulu ya. Bukan kebanyakan sih, keseringannya aku udah komenin kayak, Van lo gendutan deh sekarang, gitu. Itu udah satu, padahal itu teman-teman aku, tapi kayak bisa masuk ke body shaming gak sih, gitu. Kalau aku ya waktu itu gini, dibilangin sekali 2 kali oke lah dengan beberapa orang yang sama, tapi kayak udah berkali-kali, lo bener-bener body shaming banget sih, padahal lo temen gue gitu. Dan waktu itu aku komentarnya kayak, hahaha iya nih lagi pandemi, atau kayak hahaha iya nih namanya juga masa pertumbuhan. Jadi aku balesinnya biasa aja, bikin positif gitu. Itu kalau teman, tapi kalau nggak teman juga aku sama aja, kayak misalnya kayak hahaha gitu. Jadi intinya sih kita balesinnya biasa aja kok, jangan terlalu dibawa hati banget. Tapi hal positif yang bisa didapat dari komen-komen itu, dari yang teman atau bukan. Jadi kalau aku jadi berkaca ke diri kita. Jadi kayak misalnya nih, dibilangnya gendut gitu kan. Emang gue gendut ya sekarang. Tapi aku jadi ngaca beneran. Tapi ngebalesin komen mereka itu nggak usah baper atau kayak bete gitu. Kalau aku sih malah jadi introspeksi diri gitu. Misalnya kayak rambutnya kering banget sih Kak gitu. So aku malah jadi ngaca, emang iya. Tapi balas ke mereka kayak
dibecandain gitu. Iya nih belum keramas misalnya gitu. Kayak gitu-gitu aja. Oke, balik lagi ke tips yang tadi Kak. Ya Kak, intinya tuh jangan baper, jangan terlalu dibawa perasaan. Keep Iya enjoy. benar. Tapi banyak loh orang-orang yang di komentar yang negatif tuh mereka nggak balas komennya dan malah jadi kepikiran dan itu bahaya banget. Jadi kalau bisa sih jangan sampai kita komen hal-hal negatif ke orang lain. Biarkanlah orang tuh komen ke kita, kenal atau enggak, maksudnya haters atau emang temen yang iseng gitu. Tapi kalau bisa kita sebagai orang janganlah komen-komen kayak gitu karena kesian, kita nggak pernah tahu kondisi mereka kayak gimana gitu. Mungkin mereka lagi down banget di kehidupannya, and then ada dengan komen kita yang sangat simpel misalnya, baju lo kayak kekecilan deh. Itu benar bisa bikin orang kepikiran gitu. Kalau bisa jangan sampai komen-komen negatif lah gitu. Oke, pokoknya keep positif ya Kak, apapun itu, entah itu ketika ada saran nih kita meresponnya dengan positif, ketika ada orang yang menyebarkan sesuatu positif, kita juga harus memberikan komentar yang positif. Jadi buat teman-teman nih, keep positif aja nih pokoknya. Pokoknya keep positif aja deh. Setuju banget Kak, karena kalau misalnya kita negatif thinking juga pasti kan akan mempengaruhi psikologi kita ya, yang ada kita makin down, bahkan makin insecure seperti yang tadi Kakak bilang. Banget sih, jangan, itu nggak bagus banget sih buat kesehatan. Kemudian seorang influencer tuh harus banget percaya diri. Jadi kayak kita tuh harus banget kayak senyumnya yang ceria. Terus apalagi ya percaya diri tuh kayak kata-katanya juga menarik banget di caption gitu.